Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel Sekolah Desa 55. Apa kabar kalian semuanya, anak-anakku? Tetap semangat. Baiklah anak-anak semuanya, untuk kesempatan kali ini Sekolah Desa akan berbagi dengan materi matematika ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu data, cara mengumpulkan data, dan cara menyajikan data, untuk kesempatan ini kita akan membahas pembahasan soal tentang pengolahan data. Kita mulai ya. Siapkan alat tulis kalian. Sudah siap semuanya anak ya? Soal nomor 1. Jumlah pengunjung yang paling banyak adalah pada hari, nah kita lihat di tabel di sini. Pada hari Senin ada 2, ini dalam puluhan ya. Di hari Senin ada 20, hari Selasa 50, hari Rabu 40, dan hari Kamis ada 70. Hari Jumat ada 30. Jadi jumlah pengunjung terbanyak adalah pada hari Kamis. Tentunya anak-anak paham ya. Nomor 2, tabel yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel disebut tabel. Apa kalau menunjukkan frekuensi anak-anak semuanya? Ya betul, tabel distribusi frekuensi. Kita lanjut nomor 3, disediakan data nilai ulangan harian untuk kelas 6. Nilai ulangan harian kelas 6, nilainya ada 5, 6, 8, dan seterusnya. Berapa siswa yang mendapatkan nilai terendah? Kita lihat nilai yang terendah berapa anak? 5 ya. Nilai paling sedikit atau paling rendah 5. Kita hitung yang mendapat nilai 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah siswa yang mendapat nilai terendah ada 5 siswa ya, sebanyak 5 siswa. Nah, berikut adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6 SDN Sukajaya. Sebagai petani 25 orang, sebagai nelayan 15 orang, sebagai penjahit 8 orang, sebagai wirausaha 13 orang, sebagai pedagang 12 orang, dan tentara 6 orang, polisi 2 orang, guru 6 orang, dan buruh 15 orang. Jumlah pekerjaan orang tua siswa yang kurang dari 10. Kita lihat yang kurang dari 10. Penjahit ini hanya 8. Lanjutnya polisi hanya 2 orang, dan guru 6 orang. Berarti penjahit, polisi, dan guru. Polisi, guru, dan penjahit. Berarti jawabannya adalah
Berikutnya nomor 5, data dari tabel menyajikan hasil perolehan suara pemilihan ketua RT 012. Ini calonnya ada Agus, Barudin, Cecep, Daniel, dan Edi. Calon ketua RT yang paling sedikit memperoleh suara, yang paling sedikit berarti suaranya paling sedikit. Ya, tentunya ini ya Edi, karena hanya mendapat 3 suara. Nomor 6 berikut adalah data pekerjaan siswa seperti nomor 4 ini tadi. Sekarang pertanyaannya adalah selisih pekerjaan orang tua yang paling banyak dan paling sedikit. Yang paling banyak adalah petani 25 orang dan yang paling sedikit adalah polisi. Berarti 25 karena selisih ya, karena diperhatikan kalau selisih dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 23. Nah ini jawabannya. Paham ya anak-anak? Soal nomor 7 masih berkaitan dengan pekerjaan orang tua tadi. Sekarang pertanyaannya adalah paling banyak pekerjaan orang tua siswa adalah, kita sudah ketahui bahwa yang paling banyak adalah petani sebanyak 25 orang. Petani. Soal nomor 8 berikut adalah data nilai kelas 5 SD Sukamaju saat ulangan matematika 7, 8, 8, 9, 9, 9, 6, 7 dan seterusnya. Jumlah siswa yang mengikuti ulangan matematika adalah, kalau jumlah siswa berarti ini kita hitung semuanya ya, kita hitung 1, 2, 3. Jadi siswa yang mengikuti ulangan ada 26 siswa. Soal nomor 9 berikut adalah data tinggi badan siswa kelas 5 SDN 6 Palembang dengan sentimeter. Pernyataan yang salah adalah, nah ini kita harus cermat ya dalam membaca suatu sajian data ya. Nah, semuanya kita akan cocokkan jumlah siswa dengan tinggi 146 sebanyak 3 siswa. Kita lihat 146 2 1, 2, 3. Berarti ini benar ya. Ini benar. Benar. Selanjutnya tinggi siswa terendah adalah 124. Yang paling rendah, 124. Mana 100? Nah, ini ya. Ini. Benar ya? Ini benar. Jumlah siswa kelas 5 SD 6 Palembang ada 20. Apakah betul semuanya ada 20? Kita hitung 1, 15 dikalikan 2 berarti ada 30. Berarti ini yang salah. Lanjut nomor 10 berikut ini adalah diagram yang menunjukkan produksi padi dari desa Sukamakmur dari tahun ke tahun. Kenaikan produksi yang paling tertinggi, kenaikan itu berapa? Ini naik
lagi, naik, turun, ini naik. Nah, ini naik juga. Kita cari kenaikan yang paling panjang. Ini naik panjang, ini naik panjang. Kita bandingkan. Yang ini berapa naiknya? Dari 300 menjadi 500, berarti 200 ya. Yang ini dari 300 menjadi 600, berarti yang ini kenaikannya yang paling tertinggi. Dari 300 menjadi 600, yaitu pada tahun 2010 ya jawabannya ya. Soal nomor 11 di bawah ini yang termasuk contoh diagram batang. Tentunya anak-anak sekalian sudah tahu mana yang menjadi contoh dari diagram batang, bentuknya seperti batang. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 12, untuk melakukan pengambilan data pada kegiatan penentuan ketua kelas. Nah, pada saat penentuan ketua kelas ya. Dan perhitungan suara dilakukan dengan penyajiannya. Contohnya kalau pemilu itu datanya pada waktu menghitung suara itu disajikan dalam bentuk apa? Mencatat langsung, membuat diagram batang, atau disajikan dalam bentuk tabel. Nah, yang mana? Yang biasa dilakukan yaitu dalam bentuk tabel. Nomor 13, data dapat disajikan berupa berikut kecuali disajikan dengan daftar, dengan tabel, dengan grafik, atau dengan narasi. Penyajian data biasanya itu grafik, tabel ya, berarti yang tidak adalah narasi. Nomor 14, disajikan nilai 60, 90, 90, 80, 70, 80, 70, 90, 60. Modus itu adalah data yang banyak keluar atau paling sering muncul. Ini berarti 90 ya, 1, 2, 3. 60-nya hanya 1 kali, 70-nya 2 kali, 70-nya 2 kali, 80-nya 2 kali, 90-nya 3 kali. Berarti jawabannya 90. Nomor 15, berikutnya adalah data nilai siswa kelas 5 Sukamaju saat ulangan matematika. Ini nilainya. Siswa yang paling banyak mendapat, tambahkan nilai 6, 1, 2, 3, 4, 4. Ada 4 orang. Nilai 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Yang mendapat nilai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Yang mendapat nilai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Yang mendapat nilai 10, 1, 2 orang. Nah, dari hasil yang kita kumpulkan, maka siswa yang paling banyak adalah mendapat nilai 9. Nomor 16, jumlah pengunjung hari Senin dan sampai Kamis. Hari Senin sampai Kamis. Hari Senin kita lihat
Senin sebanyak 20. Kita tulis di sini 20 ditambah Selasa 50. Hari Rabu 40. Sampai hari Kamis ya. Hari Kamis 70 ditambah 70 sama dengan 70 110 180 siapanya nih ya, yang B. Nomor 17, data yang dapat dikumpulkan dengan cara mencatat langsung. Mana yang mencatat langsung? Tinggi badan. Kalau tinggi badan itu mengukur ya, kecepatan lari, makanan favorit. Kalau makanan favorit berarti tanya jawab. Berat badan itu harus melakukan pengukuran dengan timbangan. Kalau yang mencatat langsung adalah kecepatan lari. Berikut ini adalah data nilai siswa Kelanan Sukamaju saat ulangan matematika. Siswa dengan nilai tertinggi jumlahnya, nilai yang tertinggi nilainya adalah 10. Kita lihat yang mendapat nilai 10. 1, 2 orang ya. Nah, jawabannya ini nilai tertinggi. Data umur siswa kelas 4 SD 1 Tunas Desa sebagai berikut. Ini datanya. Siswa SD Tunas Desa terbanyak berumur, yang paling banyak kita lihat umurnya dari 11, 12. Yang 11 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sekarang yang nomor 12. Nah, dari hasil yang kita kumpulkan, maka siswa SD 1 Tunas Desa terbanyak berumur 12 tahun. Itu ya. Dilanjutkan nomor 20, selisih produksi gula pada 2010 dan 2014. Ini 2010, yang ini 2014. Kita lihat selisihnya. Yang paling banyak 2014 ini adalah 405. Dikurang, karena selisih itu dikurang ya, 100. Berapa hasilnya Nana? Ya betul, 350. Ini ya. Nomor 21. 21, jenis hobi yang paling banyak diminati siswa. Yang paling banyak berarti yang datanya paling tinggi. Jumlah siswa yang paling banyak adalah sepak bola ya.
berapa jumlah siswa yang berat badannya kurang dari 36 di sini. Yang kurang berarti ini yang kurang. Nah, 5 ditambah 5 berarti 10. Perhatikan data berikut 6, 7, 7 dan seterusnya. Banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Nilai tertingginya adalah 9. Yang dapat 9 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 24, jumlah hasil panen pada tahun 2010 dan tahun 2011. 2010 dan 2011. Kita lihat ini dalam ton. Pada tahun 2010 ada 3 ton. 2011 menjadi ditambah ya 4 ton. Hasilnya 7 ton. Nomor 26 berikutnya adalah data tinggi badan siswa kelas 5 SDN Pesanggerahan. Jumlah siswa yang mempunyai tinggi badan 143. Kita hitung 143, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 4, 3 ada 6. Nomor 27, sajian data dalam bentuk gambar disebut apa? Diagram, tabel, daftar atau piktogram. Nah, kalau penyajian data dalam bentuk gambar itu disebut dengan piktogram. Lanjut untuk nomor 28. Penyajian data yang menggunakan penghitungan persen untuk mengetahui ketepatan sajian sebuah data adalah dengan menggunakan metode. Nah, yang pakai persen-persen itu berarti namanya diagram apa? Lingkaran. Diagram lingkaran yang ada persennya ya. Persen atau memakai derajat. Kalau persen itu 100, kalau derajat 360. Itu satu lingkaran penuh ya, anak-anak. (29) Data yang berbentuk angka disebut data apa yang berbentuk angka? Kalau data asli primer. Kalau sekunder berarti dari buku. Kuantitatif. Itu berbentuk angka. Nomor terakhir, data yang dihasilkan dari buku atau jurnal disebut dengan data. Nah, tentunya kalian masih ingat pada pembelajaran yang lalu, data primer itu data asli, sekunder itu dari buku atau jurnal, dan selanjutnya. Jadi jawabannya adalah B. Data yang dihasilkan dari buku atau jurnal disebut data sekunder. Demikianlah anak-anak sekalian untuk materi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian dalam
penyelesaian materi-materi matematika khususnya yang kita pelajari di kelas 5 saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.